Oke, selamat datang para calon peneliti. Gini, kalau kalian mau mulai sebuah riset, ada satu pilihan paling dasar yang harus kalian buat. Dan pilihan ini bakal nentuin segalanya. Coba bayangin kalian lagi ada di persimpangan jalan, di mana setiap jalur itu bakal membawa kalian ke jenis penemuan yang beda banget. Nah, inilah inti dari dilema klasik. Mau pilih riset kualitatif atau kuantitatif? Oke, kita pakai studi kasus aja ya biar gampang. Kita mau cari tahu soal dampak media digital ke motivasi mahasiswa. Pertanyaannya, mulainya dari mana nih? Apa kita mau gali lebih dalam cerita personal mereka satu persatu? Atau kita butuh angka pasti buat mengukur seberapa besar sih pengaruhnya? Keputusan pertama kita ya dimulai dari sini. Dan disinilah kedua jalan itu kelihatan beda banget. Jalan kualitatif itu fokusnya menyelam, mencari jawaban mengapa sebuah fenomena terjadi dan bagaimana prosesnya. Pokoknya, cerita di balik motivasi mereka. Di sisi lain, jalan kuantitatif itu soal skala, berapa banyak mahasiswa yang terpengaruh, atau seberapa sering sih mereka pakai media digital. Jadi, yang satu mencari kedalaman, yang satunya lagi mencari keluasan. Yuk, kita bedah satu persatu, mulai dari pondasinya dulu. Tujuan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang pengen saya temukan? Karena jawaban dari pertanyaan ini bakal jadi kompas buat seluruh riset kalian. Gini deh, kalau tujuan kalian itu mau benar-benar memahami pengalaman mahasiswa dari dekat, dengerin cerita mereka, lihat dunia dari sudut pandang mereka, udah pasti jalur kalian itu kualitatif. Tapi kalau kalian mau menguji sebuah hipotesis, mau buktiin secara statistik, bener nggak sih ada hubungan sebab akibat antara penggunaan media digital sama tingkat motivasi? Nah, kalau tujuannya itu, kalian harus ambil jalan kuantitatif. Oke, tujuannya udah jelas. Sekarang kita ngomongin alatnya. Gimana cara kita ngumpulin informasinya? Nah, di sini nih perbedaan kedua metode ini jadi praktis banget. Karena alat yang dipakai bener-bener beda 180 derajat. Di jalur kualitatif, kita itu ibaratnya pemburu cerita. Kita bisa wawancara mendalam buat dengerin narasi personal mereka, kita bisa observasi langsung buat lihat perilaku mereka di lingkungan alaminya, atau bahkan kita bisa analisis jejak digital mereka. Tujuannya cuma satu, dapatin data yang kaya, yang tebal, yang penuh deskripsi. Dan ini poin yang krusial banget. Dalam riset kualitatif, instrumen utamanya itu ya Anda sendiri, si peneliti, kemampuan Anda buat mendengarkan dengan peka, bertanya dengan tepat, dan menginterpretasi jawaban, itulah yang bakal jadi alat utama buat gali data yang bermakna. Jadi, Anda bukan cuma pengumpul data, Anda adalah alat ukurnya. Sekarang, coba kita bandingkan sama jalur kuantitatif. Beda banget. Di sini, kita pakai alat yang lebih terstruktur dan kaku. Kita sebarin kuesioner pakai skala, misalnya dari 1 sampai 5 buat ngukur tingkat motivasi. Atau kita bisa kasih tes buat ukur hasil belajar. Tujuannya adalah ngumpulin data yang bisa dengan cepat dan mudah diubah jadi angka. Tapi ngumpulin data aja kan nggak cukup. Gimana kita bisa tahu kalau data kita itu bisa dipercaya? Nah, disinilah kita ngomongin soal validitas. Ternyata, kedua jalur ini punya cara yang sangat berbeda buat memastikan temuan mereka itu akurat. Peneliti kualitatif itu pakai teknik yang namanya triangulasi. Biar gampang, bayangin aja kayak detektif. Seorang detektif nggak mungkin kan percaya sama satu saksi aja. Pasti dia bakal bandingin kesaksian dari beberapa orang, cek bukti fisik, terus lihat rekaman CCTV. Nah, itulah triangulasi. Kita bandingin hasil wawancara dengan hasil observasi kita, biar dapat gambaran yang utuh dan bisa dipercaya. Pendekatan kuantitatif beda lagi. Di sini, kepercayaannya itu datang dari pengujian instrumennya sebelum riset dimulai. Jadi, kuesioner yang kita bikin itu harus valid. Artinya beneran ngukur motivasi, bukan yang lain. Terus, dia juga harus reliable. Artinya, kalau dipakai berkali-kali, hasilnya harus konsisten dan stabil. Oke, data udah terkumpul. Sekarang, bagian yang paling seru, analisis. Gimana caranya kita mengubah tumpukan data ini jadi sebuah wawasan baru? Nah, di sini kedua jalur ini benar-benar belok ke arah yang beda. Jelas banget kan, cara kita mengolah tumpukan transkrip wawancara itu nggak sama dengan cara kita mengolah spreadsheet yang isinya angka semua. Analisis kualitatif itu kayak perjalanan menyusun sebuah cerita. Pertama, kita lakukan reduksi data. Dari puluhan halaman transkrip wawancara, kita pilih kutipan-kutipan dan info yang paling penting. Terus, kita sajikan data itu, mungkin dalam bentuk narasi atau bagan. Biar polanya kelihatan. Terakhir, baru deh kita tarik kesimpulan dengan mencari tema-tema umum yang muncul dari semua cerita itu. Kalau di sisi kuantitatif, kita mainnya sama statistik. Konsep yang paling dasar itu mean atau nilai rata-rata. Simpelnya gini,
Misalnya dari survei ke 100 mahasiswa, kita bisa hitung skor motivasi rata-rata mereka itu berapa. Angka ini langsung kasih kita gambaran umum atau kecenderungan dari kelompok itu. Selain rata-rata, ada juga yang namanya modus. Ini lebih gampang lagi. Modus itu adalah jawaban yang paling sering muncul. Misalnya, di skala motivasi 1-5, jawaban yang paling banyak dipilih mahasiswa itu angka 4. Berarti, modus kita ya 4. Ini nunjukin ke kita apa sih jawaban yang paling umum atau paling populer? Baiklah, setelah kita bedah setiap tahapannya, sekarang mari kita satukan lagi semuanya. Yuk, kita lihat perbandingan langsung antara kedua jalur penelitian ini, biar makin jelas bedanya. Kelihatan banget kan kontrasnya? Di satu sisi, kualitatif itu datanya narasi, tujuannya memahami, instrumennya ya penelitinya sendiri, dan analisisnya itu soal mencari makna. Di sisi lain, kuantitatif datanya angka, tujuannya menguji, instrumennya pakai angket atau tes, dan analisisnya pakai statistik. Dua dunia yang berbeda. Jadi, kita balik lagi ke titik awal. Untuk memahami dampak media digital terhadap motivasi mahasiswa, jalan mana yang akan Anda ambil? Apakah Anda mau menggali cerita mereka dalam-dalam, atau Anda mau mengukur pengaruhnya lewat angka? Ingat, nggak ada jawaban yang benar atau salah. Yang ada hanyalah jalan yang paling pas dengan pertanyaan yang ingin Anda jawab. Pilihan ada di tangan Anda.